Nabi yang namanya Bilal bin Rabah ketika mengamalkan wudhu sampai Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga terompahmu terdengar di surga?" Apa kata Bilal? "Aku tidak lepas dari batal wudhu. Amalan anu dianggap, kita anggap amalan itu sepele, tapi luar biasa. Bilalnya masih hidup di alam dunia, sendalnya, terompahnya sudah ada di surga. Coba. Nah tinggal pertanyaannya, kanggo urang sadayana, amalan spesial apa yang bisa memasukkan diri kita ke dalam surga? Anu kecil Pak, amalan naon? Lamun wudu henteu lepas, batal wudu di hampang eta berat. Berat urang mah nya. Asa kumaha geus patah? Engke we wudu mah urang mah lamun rek salat. Tah Bilal mah teu, Pak. Setiap waktu batal wudu, tidak lepas dari wudu ketika jadi bersih terus karena wudu. Tak urang rek amalan apa yang bisa menjadi spesial nanti di sisi Allah? Apakah amalan zikirnya? Apakah amalan puasa Senin Kemisnya? Harus ada ini sehingga ada sesuatu nanti menghadap Allah, suatu amalan yang bisa dibanggakan oleh kita. Kalau hari ini Pak, lamun urang maut meninggal dunia, ada nggak amalan yang spesial yang bisa bangga diri kita menghadap Allah teh? Asa kumanya ibarat ngurang kali sakola mah juara kahiji, mikeun lapor ka urang teh muni. Pak, juara kahiji bangga. Tah lamun urang menghadap Allah, ada nggak Pak amalan yang spesial? Ibu-ibu ada nggak Bu amalan spesial nanti menghadap Allah kalau dipanggil ku Allah? Can aya sigana teh urang mah nya. Masih berat diri kita. Mudah-mudahan dengan sering kita membaca Quran, mudah-mudahan itu menjadi amal kebanggaan kita. Karena di dunia ini ketika ruh dan jasad ini masih bersatu, biasanya yang kita banggakan apa Pak? Rumah mewah, sawah yang luas, mobil yang bagus, istri yang cantik, anak yang pinter. Biasanya itu yang jadi kebanggaan Pak. Ketika jasad dan ruh kita masih bersatu hari ini, itu yang dibanggakan oleh kita. Plek orang masuk alam kubur, itu jadi kebanggaan tidak? Paling ya baca Quran, sholat yang khusyuk, sholat berjamaah, tholabul ilmi, itu yang yakin jadi kebanggaan kita nanti di alam kubur. Tapi hari ini kenapa? Itu tidak menjadi kebanggaan. Kita semua bisa taklim hari ini, harusnya merasa bangganya luar biasa. Orang lain tidak bisa kumpul, kita bisa kumpul tholabul ilmi. Ini harus jadi kebanggaan. Karena yang hadir, kalau masyarakat lingkungan ini banyak hadir semua, cukup nggak Pak ini musola? Wah cukup. Tapi dalam kenyataan, ulala gak geningan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Quran surat 3:110 itu kuntum khairu ummah. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik. Nanti Allah memanggil kita dengan luar biasanya. Nikmat dipanggil oleh Allah, bertemu, kita punya kebanggaan. Naon kebanggaan kita? Alhamdulillah, hari Ahad malam Senin rutin ngadakan tholabul. Mudah-mudahan ini Pak jadi kebanggaan kita bersama. Sehingga menghadap Allah itu pede. Dahina pansarieun urang sok. Setiap manusia ketika ditanya tentang kematian, siap atau kebanyakan tidak siap? Tidak siap. Kunaon Pak? Siun. Padahal pasti tuh. Pasti Pak. Siun. Ai urang teh nungguan naon ieu hirup di alam dunia coba. Urang kikian ayeuna wengi-wengi kieu teh berharap apa Pak? Karena kita akan mati. Cuma matinya kita menghadap Allah mau dalam kondisi apa? Apakah dipuja-puja oleh orang lain sehingga kita wafat itu banyak yang mendoakan, banyak yang kehilangan, atau justru
kita didoakan mati oleh mereka. Contoh Pak, aya budak ngora, ieu bandelna luar biasa Pak. Pakai motor, lamun geus ngebut, teu euleum-euleum, sepret ka ditu ka dieu. Sorana ge tarik. Lamun ngaliwat geus tara punten-punten acan. Songong ieu budak. Ibu bapak keur nongkrong di jalan ningali nu nyebret kitu. Apa? Ngadoakeun geus teu bener. Eta teh hirupkeun. Pasti di payun bapak tabrakan. Didoakeun atuh kumaha? Dah. Aya di tokoh ustad, orang baik, ibadahna getol luar biasa. Ketika punya harta selalu berbagi. Maot Pak, kehilangan teu? Kenapa kita memperlakukan dari ucapan saja berbeda? Padahal KTP-na sarua Islam. Allahna sarua, Robna teh Allah eta teh. Kitabna Al-Qur'an sarua. Rasulna sarua, Rasulullah Muhammad. Tapi kenapa dari ucapan saja perlakuan kita beda? Karena tadi yang dinilai di hadapan Allah baik di hadapan manusia adalah amal perbuatan. Ternyata ketika melanggar syariat-syariat Allah, bukan saja Allah yang benci, sesama manusia pun benci. Nah makanya kita jaga amalan apa yang terbaik sehingga ketika kita meninggalkan itu yang banyak mendoakan, yang datang banyak. Nah itu harapan kita semua. Maka kita berharap hari ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik baik di hadapan manusia maupun terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.